Motifnya apa coba saya? Uang? Enggak, uangnya saya kembalikan lagi ke masyarakat itu. Ya kecuali monetasi YouTube itu suka-suka saya kan. Saya kan nggak minta monetasi dari Anda. Ya kan? Tapi uang yang ada di sini saya buka lagi, yang buat Apolinaris kita buka, yang buat Damaris kita buka, nanti yang buat LSM Pancasila juga kita buka. Oh itu buat masyarakat juga. Ya kan? Nah, kalau Anda masih mau di framing kayak ini ya halal darahnya Putih Soekarno, ya salah sendiri. Bodoh Anda. Kalau Anda mau di framing seperti itu. Saya mau nggak mau. Nggak bisa. Dari dulu saya nggak urusan. Mau politik kayak mau apa kayak. Maklar kasus kita mah maju terus. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Makanya Anda itu tadi Anda mau di framing ini politik nih, ini politik nih, ini politik Pak Paulus goblok kamu mau dipolitikin begitu. Nggak ada. Nggak bisa aja. Dari sekarang. Makanya kita bikin LSM apa Galarua itu supaya yang yudikatif yudikatif, legislatif legislatif, eksekutif eksekutif, jangan tumpang tindih ya. Kasusnya Meliana, oh karena kami tidak bisa intervensi, Jokowi pun tidak bisa intervensi kasusnya Ahok. Nah sekarang kasusnya KC, kalian mau diintervensi kan goblok namanya. Lalu mana ada kalian membela kebenaran? Pak realistis saja kita masih Indonesia. Ya goblok kamu. Justru kita mau benerin. Nah ketika ada saya yang mau benerin, malah kalian caci maki. Kan goblok yang tanya caci maki lebih goblok lagi kan. Lebih goblok lagi. Makanya kita bikin LSM, Galarua. LSM ini adalah untuk melakukan peperangan ideologi. Ideologi dilawan ideologi, undang-undang dilawan dengan undang-undang, hukum dilawan dengan hukum. Tetapi peperangan kita bukan darah dan daging, yaitu tadi undang-undang ideologi. Itu yang kita lawan, doktrin. Itu yang kita lawan. Ya, bukan darah dan daging. Dan Alkitab mengajarkan demikian. Kita tidak melakukan perlawanan fisik, nggak boleh. Karena perlawanan fisik itu ya adalah perlawanan yang sia-sia. Tetapi kalau di dalam doktrin, undang-undang, hukum, itu ranah kita. Itulah namanya apologia. Melakukan pembelaan verbal. Kita boleh melakukan pembelaan verbal. Itu Anda harus tahu persis. Ya. Kalau Anda yang begini aja nggak ngerti, wah bodoh kali Anda ini. Kalau sampai hal begini aja Anda nggak ngerti. Pendeta-pendeta kalau nggak ngerti, bodoh. Bukan nggak ngerti, kamu takut. Karena kamu tidak punya kasih. Nah, kita dengar ya seminggu ini ya, Sukmawati Putri Soekarno pindah dari pindah Islam jadi Hindu. Geger tuh kan. Masa lama bilang, ini kalau mati dikasih makan ke serigala saja. Kan Ustadz tolol ini. Ini menjadi panutan masyarakat. Ini kan ujaran kebencian. Lawang bahasa lama saja belum tentu kenal sama Sukmawati. Lalu pentingnya apa coba? Somat bilang darahnya halal. Somatnya saja belum tentu kenal. Untungnya apa Sukmawati jadi Islam? Untungnya apa kalau Sukmawati jadi Hindu? Si Somat dirugikan apa? Itulah sebabnya saya bilang Somat ini kudu diproses. Ya, kalau mau benar Indonesia, Abdul Somad kudu dipenjara. Kalau enggak orang-orang ini akan menghancurkan. Apakah saya menghancurkan Indonesia? Tidak. Justru tidak. Saya itu menyadarkan kalian orang-orang Indonesia. Kalau dicubit sakit, jangan nyubit. Ya, kalian nista orang-orang minoritas, kalian persekusi orang-orang minoritas. Begitu ketemu saya N26 kejang-kejang kalian semua nggak berdaya. Dikasih sayembara saja masih bingung. Nggak bisa, ya kan? Kejang-kejang. Kapan saya akan berhenti begini? Ya kalau sudah ada keadilan sosial, kalau Pancasila sudah ditegakkan di Indonesia, saya berhenti. Ya, kalau HKBP Philadelphia dan gereja-gereja lain yang 200 gereja itu sudah dibenerin, saya berhenti. Kalau tidak ada lagi, kalau masjidnya Ahmadiyah jangan dibakarin lagi. Ya, kalau jangan ada lagi persekusi kepada Gavatar, ya kepada itu Sunda Empire dan segala macam, Sasiova berhenti dipersekusi, ya saya berhenti.
berarti kenabian saya sudah selesai, tugas kenabian saya buat Indonesia. Tapi kalau selama masih ada persekusi, ya saya jalan terus, saya akan teriak terus, gitu ya. Dengan Anda coba yang ngatain saya sesat, pendeta-pendeta yang ngatain sesat, saya sesat, berani nggak ngatain Muhammad sesat? Nggak berani. Kenapa? Karena nggak punya titik, Anda nggak punya kasih. Anda cuman digerakkan didasari apa? Rasa takut. Dan jangan-jangan Anda juga Yudas. Ya dulu pertama kali saya kabur, kamu seneng ya pendeta-pendeta yang ini seneng begitu, sekarang pinter ini Paul ini, wah segala macam dengan retorikanya. Sekarang caci maki setelah, nah itu tadi. Mudah, hati manusia itu mudah berubah ya. Hati manusia itu mudah berubah. Wajar. Wajar manusia begitu, tapi itulah buktinya ada kasih. Nah, kalau pertanyaannya, kamu cinta Indonesia, emang kamu bikin apa buat Indonesia? Ya, kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Nah, kalau grup N26, ya, rombongan Nitro 26, kita udah bikin macam-macam, ya kan? Bukan saya doang ya, nanti kita semua, bukan saya saja. Nah, sebentar, saya mau lanjutkan ke Pak Putih dulu nih. Pak Putih kemarin belum sempat ngomong ya Pak Putih ya. Pak Putih sudah sampai rumah belum nih Pak Putih nih? Udah Pastor, udah masuk itu kelihatannya. Udah santai kelihatan. Oh, ini Pak Putih udah sampai rumah ya? Di rumah Iya Ibu Pak Novi, Putih. Pak. Gimana kabar kita ini Pak Putih ini? Saya baru nyampe rumah Ibu Novi nih. Oh, gala rumah kita bagaimana ini? Jadi ini Ibu Novi nih. Shalom, Mas Novi, apa kabar? Itu Oma, ini anaknya Edo. Luar biasa. Jadi hari ini untuk class action kita sudah clear, sudah memulai dengan Pak Samosir ya, Alius Samosir. Jadi dalam mungkin Selasa atau Rabu kami ke penjara untuk ambil kuasa sebagai salah satu korban daripada undang-undang penistaan agama ya. Kita ke Bandung, kemudian kita langsung class action. Begitu kita sudah lapor untuk yang kita akan kerjakan, nanti Pak Herbert saya merapat untuk melaporkan Yahya Waloni dengan Rafli Harun. Jadi kita tahu hari-hari ini musuh Pak Paul ini sudah bertumbuh dari justru orang-orang yang katanya membela kebenaran dari pihak kita ya. Kita yang mana ya taksir sendirilah, tapi jangan kita yang di sini. Kalau yang di sana ya biarin aja Pak. Ya, kita terus berjuang dalam tanda kutip hari-hari ini begitu banyak teror ya, tulisan-tulisan bernarasi bagaimana mereka termasuk demo hari ini tangkap Paul Zhang dan seterusnya dan pengikutnya yang ditangkapkan Paul Zhang sebagai nabi, sebagai Nitro 26, nggak ada yang bisa tangkap. Kita udah pensiun ini. Kita udah mulai nanganin hal-hal besar ya. Kalian udahlah, kalian baris berbaris saja jalan di tempat ya. Enak juga tuh. Kan nggak capek jalan di tempat. Tapi kami bergerak terus. Juni, Juli kami sudah harus kerja pelayanan keliling Eropa ya. Kita akan, cuman masalahnya rusanya yang kita bawa apa yang kita tembak ini. Kalau kita nanti makan ini aja, apa namanya? Itu apa itu yang di Mongol itu? Kambingnya itu? Nanti jadi kumis lagi, Pak. Aduh. Tapi hari ini juga teman-teman dari Indonesia minta izin ke Pak Paul dibentuk panitia yang mau ikut misionaris keliling Eropa, Rusia sampai Mongol itu dibentuk ditunjuk langsung. Kemudian saya kemarin di sela-sela acara saya sempat bincang-bincang dengan
dengan Pak Steve. Saya bilang, Pak Steve, ini ada beberapa kapal, ada di Australia, kita lagi minta data. Pak Steve bilang, wah, saya punya kantor cabang di Australia. Pak Putih, tenang aja, kasih tahu aja siapa kontak person sana, kita yang atur. Jadi semua berjalan, tidak perlu keluar biaya. Ini memang hebat kali nih geng Pak Paul ini. Baru niat udah ada yang ngurus, Pak. Jadi nggak ada, nggak apa namanya, kayak sudah ada dilengkapi ya keinginan-keinginan yang ternyata itu adalah visi yang Tuhan beri kepada Pak Paul ya. Kemudian Pak Paul itu diberikan orang-orang yang Pak Paul tidak pernah lihat, Pak Paul tidak pernah dengar, bahkan orang-orang itu tidak pernah timbul di hati Pak Paul ya. Tapi semua Tuhan sediakan ya bagi Pak Paul, karena Tuhan tahu Pak Paul mengasihi dia dan Pak Paul mengasihi Indonesia. Jadi orang masih cerita macam-macam, kita minggu depan sudah tembus 100.000 nasi di Indonesia. Jadi saya sama Pak Steve juga bilang, Pak, maunya kita geber juga nih teman-teman supaya subscribernya juga 100.000 nih. Wah, ini kita jadi kita kejarlah. Kita geber aja teman-teman ini. Jadi sama-sama 100.000 ini. Jadi hal yang paling menarik Pak Paul kan kalau saya lihat baru 1 minggu kemarin cerita tentang pelayanan ke Eropa ya. Keliling dengan karavan ya, dengan mobil box. Kita jadikan panggung berjalan ya. Tapi ternyata di Indonesia banyak yang dengar. Sekarang saya yang diuber nih. Jadi macam mana caranya? Caranya gampang, urus visa masing-masing. Kemudian kalau ada uang berangkat. Nanti di mana kalian, di mana kami kasih set. Ini kami kasih mapping lah. Kalian tinggal mau dari pesawat turun di mana, gabung. Mau pulang dari negara mana silakan. Jadi Pak Paul, memang ya nggak gampang ya kita menjadi pahlawan ya Pak ya. Begitulah dulu ya para pendiri bangsa ini ya. Dalam segala keterbatasan mereka dipakai Tuhan untuk bagaimana Indonesia menjadi satu negara ya. Kita sebagai bagian dari channel Pak Paul memberi dengan segala keterbatasan kami. Kemarin kita sudah luncurkan ya buku Pancasila. Dan ini menarik. Cuman yang tidak menariknya kenapa media televisi nasional tidak ada yang bisa datang. Saya jadi tanda tanya juga. Kita mau bilang ini salah, bilang itu salah. Yang benarnya mereka tidak datang. Tapi dalam hal ini terima kasih untuk teman-teman ya yang aktif di media Zoom, YouTube ya dengan berbagai nama yang kalian miliki. Kemudian acara ini menjadi heboh ya. Sekarang apa buktinya heboh? Di Galarua begitu banyak orang minta buku. Sekarang saya bingung Pak. Mereka tanya bayar berapa? Saya nggak berani kasih angka. Itu harus Pak Paul yang sebutkan kemana mereka store uangnya. Ini banyak yang mau beli Pak. Jadi di channel Pak Paul ini bukan gratisan Pak, nggak mau pro bono Pak. Jadi itu harus Pak Paul yang ngatur kemana mereka harus memberinya. Tapi mereka minta dikirim ke alamat-alamat mereka. Ini Ibu Novi juga saya datang kemari untuk kasih clear itu. Saya diminta Pak Ibu Novi, Pak ini macam mana ini banyak kali yang minta mau bayar. Saya bilang itu bukan otoritas saya. Ini hasil karya Pak Brigjen Junior Tobing.